Pemimpin Cina Xi Jinping bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT BRI CES 2024 di Kazan, Rusia. Hal itu dikonfirmasi langsung Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sebagai upaya yang dilakukan ketika Moskow dan Beijing berusaha melawan pengaruh Barat. Kunjungan Xi ke Rusia akan menjadi yang kedua sejak Kremlin mengirimkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. Cina mengklaim mengambil posisi netral dalam konflik ini, tetapi mendukung pernyataan Kremlin bahwa tindakan Rusia diprovokasi oleh Barat dan Cina yang terus memasuk komponen-komponen penting yang dibutuhkan Moskow untuk produksi senjata. Wang Yi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg baru-baru ini dan keduanya memuji hubungan antara kedua negara. Xi bersama Putin akan memimpin KTT BRI CES di Kazan, Rusia pada Oktober ini. Putin mengumumkan bahwa keduanya akan mengadakan pertemuan bilateral di Kazan dan mendiskusikan berbagai aspek hubungan Rusia dan Cina yang berkembang dengan cukup sukses dari segala sektor. Melansir dari AP News, Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada Maret 2023 dan Putin membalasnya dengan melakukan perjalanannya sendiri ke Cina pada Oktober tahun lalu. Kedua pemimpin tersebut juga telah bertemu di Beijing pada bulan Mei, di mana Putin melakukan perjalanan luar negeri pertama dalam masa jabatan presidennya yang kelima, dan di Kazakhstan pada bulan Juli. Peningkatan perdagangan Cina dengan Rusia mencapai 240 miliar US dollar tahun lalu telah membantu negara ini mengurangi sejumlah dampak terpuruk dari sanksi Barat. Bagaimana jika Rusia dan Cina menjadi sebuah negara? Sebagaimana hubungan kedua negara ini yang kian harmonis, kebayang gak sih akan sekuat apa kalau mereka menjadi satu negara? Total luasnya menjadi sekitar 26,7 juta kilometer persegi dan menjadikannya yang terbesar di dunia. Total PDB 2022 akan mencapai 20,4 triliun US dollar yang menempatkannya di posisi kedua dunia. Populasinya akan mencapai sekitar 1,6 miliar dan menjadi yang paling membludak di dunia. Negara ini akan memiliki 2,8 juta militer aktif, lebih banyak dari India dan Amerika Serikat. Agama Buddha dan Kristen Ortodoks akan menjadi agama mayoritas di negara ini, serta sumber daya energi dan mineralnya pun sangat melimpah, seperti emas, uranium, nikel, biji besi, platinum, fosfat, batu bara, mangan, tembaga, minyak bumi, dan gas alam. Tentunya ini menjadi keuntungan bagi para sekutunya di timur dan ancaman bagi negara-negara di barat. Moskow telah mengalihkan sebagian besar ekspor energinya ke China dan mengandalkan perusahaan-perusahaan negara tersebut mengimpor komponen teknologi tinggi untuk industri militer Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Kedua negara ini juga telah meningkatkan hubungan militer mereka dalam 2 tahun terakhir. Aliansi BRI CES didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China dengan Afrika Selatan bergabung pada 2010. BRI CES mengalami perluasan dan sekarang mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab atau UAE. Arab Saudi telah mempertimbangkan untuk bergabung dan Azerbaijan serta Malaysia telah mengajukan permohonan secara resmi. BRI CES memiliki tujuan memperkuat suatu negara-negara berkembang dengan tujuan mengimbangi tatanan global yang dipimpin Barat. Para anggota pendirinya telah menyerukan tatanan dunia yang lebih adil dan reformasi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan Bank Dunia atau World Bank. Hai semua, Rusia dan Cina merupakan dua negara yang terkenal akan kekuatan ekonominya. Dan beberapa waktu yang lalu, kedua negara tersebut bekerjasama dalam ekspor-impor gas alam. Dalam kerjasama tersebut, Rusia dan Cina membangun pipa gas alam yang panjangnya ini mencapai ribuan kilometer, dengan nilai investasinya yang mencapai ribuan triliun rupiah. Dan berikut ini adalah mega proyek energi yang terbesar di dunia. Industri di Cina yang terus meningkat pesat membuat Cina menyandang status sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia setelah Amerika Serikat. Dan untuk menggerakkan sebuah industri, ketersediaan pasokan energi haruslah mencukupi. Pada tahun 2016, industri di Cina bergantung sebanyak 62% pada batu bara yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan Cina memiliki visi pada tahun 2060 nanti, Cina ini akan bebas dari emisi karbon. Oleh karena itulah, dalam rangka mengurangi emisi karbon tersebut, Cina ini meningkatkan penggunaan gas sebagai sumber energi. Namun sayangnya produksi gas domestik di Cina ini tidaklah mencukupi. Hal ini menyebabkan Cina membutuhkan negara yang mampu memasok gas alam dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang panjang.
Salah satu negara penghasil gas alam yang terbesar di dunia adalah Rusia. Diperkirakan cadangan gas alam yang dimiliki Rusia sekitar 20% jumlah total dunia atau sekitar 38 triliun kubik. Untuk itulah Cina bekerja sama dengan Rusia untuk mensuplai kebutuhan gas alamnya. Secara geografis, Rusia dan Cina adalah negara yang berbatasan langsung dan memiliki hubungan yang baik secara historis. Kedekatan secara geografis tersebut akan mempermudah pengiriman serta distribusi gas alamnya, sehingga dapat memperkecil biaya pengiriman dan biaya lain-lain. Pengiriman dari Rusia menggunakan jalur darat menggunakan pipa, sehingga resiko yang didapat ini akan lebih minim jika dibandingkan dengan pemasokan melalui jalur laut. Pada 21 Mei tahun 2014, Rusia dan Cina menandatangani kerjasama selama 30 tahun lewat proyek gas alam rute timur Cina-Rusia yang memiliki nilai investasi sebesar 400 miliar US dollar atau setara dengan 5.800 triliun rupiah. Dalam proyek gas alam tersebut, pasokan gas yang dikirim dari Rusia berasal dari ladang gas di timur Siberia serta ladang gas yang berada di Irkutsk Oblast. Dalam pengiriman gas alam Rusia menuju ke Cina, terbagi dalam dua rute, yakni rute pipa gas Rusia yang bernama Power of Siberia dan rute di Cina. Untuk pipa gas Power of Siberia memiliki panjang total 3.000 km dengan ukuran diameter pipa adalah 1,42 meter, sedangkan untuk pipa gas di Cina mempunyai panjang 5.111 km. Pemasangan pipa gas alam Power of Siberia mulai dikerjakan pada September tahun 2014. Sedangkan pemasangan pipa di Cina mulai dikerjakan pada 3 Juni tahun 2015.